Selama pandemi, tiba-tiba aku bergantung banget sama dua hal. Tim yang solid dan bersedia untuk pelayanan meskipun pandemi. Yang kedua, kreativitas tanpa batas. And I'm lucky to have both the youth imaginative, as you can see. Tahun yang pertama sampai hari ini, benar-benar saya lihat tangan Tuhan luar biasa. Saya percaya Tuhan akan kasih sesuatu yang lebih dahsyat. Pasti, saya percaya. Berasa ya udah 3 tahun loh. Iya, ya Gak berasa. ampun. Tapi berkatnya amazing lah ya perjalanannya. Pastilah. Sejak pandemi, bisa ketemu sama semuanya itu cuman pas lagi tapping doang. Ya, kangen banget sih sebenarnya sama semua. Pengen banget ibadah offline lagi. 3 tahun NDC Youth. Wow, asik banget dan keren banget. I remember the ups and downs yang kita alamin semua. Dimana awal-awal dulu pas orang-orang doubt us, doubt our team. Dan aku nggak bilang sekarang kita udah keren, we are still improving. Tetapi, aku mau bilang kalau misalkan aku bangga banget sama NDC Youth, bangga banget sama tim di bawah aku, dan I cannot do this without you. Tuhan Yesus terus pimpin NDC Youth supaya our eyes fix on Jesus dan bukan ke yang lain. God bless you NDC Youth. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Yuk ibadah dengan hormat. Hai guys, gimana kabar kalian? I hope you're all good ya. Nah, seperti pantun tadi, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama jaga hadirat Tuhan, fokus sama firman-Nya, dan sama-sama praise worship ya. Enjoy the service and God bless you. Haleluya! Semua yang percaya Allah kita Allah yang dahsyat, mari kita berikan terbuka dia, come on! Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Amin. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan,
NDC Youth masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau tinggikan Tuhan kita, come on. Through you I can do anything, 'cause I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Come on, clap your hands for Jesus. Yeah, yeah, yeah. Come on, everybody, sing it out. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Yes, Jesus. I know that you can do anything. Through you I can do anything, 'cause I can do all day, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open and strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, clap your hand for Jesus. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan. Amin. Come on, sing it out. We believe in you, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amen. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything, 'cause I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, amen, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything, 'cause I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open and strongholds are broken. I am living. Amen. Nothing is impossible. I believe, I believe. We believe in you, Jesus. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Woo. Amin. Mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need every moment. I need you.
both hearts sing out your praise forever. Beautiful ashes, beautiful ashes. You find the weak, Jesus, the weak and contrite heart, shoulder with burden. Carry us into the light, carry it into the light. Sing Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. Disgrace, both hearts sing out your praise forever. Sing Jesus, I need you every moment. I need you here now. Disgrace, both hearts sing out your praise forever. Yes, Jesus, we need you, Lord. We praise you forever, Jesus. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Sing, remember love. Thank you for your mercy, Jesus. Thank you, Lord. Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me. Come on, everybody, sing, remember love, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. Disgrace, both hearts sing out. One more time, sing it out, Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you, we need you, Jesus. Disgrace, both hearts sing out your praise forever. Mari dimanapun engkau berada, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yes, Lord. Yes, we worship you, Jesus. Kami buka hati kami rindu menyembah Tuhan di tempat ini. Yes, Jesus, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Jesus. Hallelujah. We sing for you, Lord. We worship you, Lord. We lift you up, Jesus. Yeah, yeah.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan kesempatan sekali lagi Tuhan, untuk kami boleh beribadah secara online. Berkati kami, siapkan hati kami Tuhan yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh belajar sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, Amin. Oke, hi guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan aku hari ini adalah Roles at Home. Nah, ini agak deep hari ini sih sebenarnya firman Tuhannya. Banyak orang itu sebenarnya terlihat gak happy. Banyak faktor mungkin ada di antara mereka yang merasa karirnya itu gak oke. Atau mungkin nilai sekolahnya kurang bagus. Atau mungkin banyak juga orang yang kalau udah punya plan, batal, sedih, bete, berkelanjutan. Salah satunya adalah aku kalau udah punya plan gak kejadian itu aku bete. Karena aku sangat-sangat terorganisir. Tapi actually menurut aku banyak sekali masalah yang sumbernya itu sebenarnya adalah dari hubungan yang kurang baik. Hubungan yang gak work out well. Ini sebenarnya menjadi hal yang sebenarnya cukup lazim sekarang. Tetapi lazim itu bukan berarti normal, apalagi baik. Jadi ini lazim sering terjadi, tapi belum tentu artinya itu baik atau normal gitu. Nah, bisa jadi kadang nilai kita memburuk, misalnya karena mungkin di rumah gak ada orang yang support kita untuk sekolah, gak ada yang bantuin kita untuk belajar. Atau mungkin bisa jadi kita bete berkepanjangan, plan holiday batal, karena ada 1-2 anggota keluarga yang ketika liburan hanya ingin spend waktunya dengan teman-teman, tapi gak ingin spend waktu dengan keluarga. Macam-macam. Lalu ujungnya hubungan di keluarga menjadi renggang, menjadi tidak baik. Jadi sebenarnya bisa aja most of our problems itu karena hubungan yang kurang baik, karena kurangnya awareness mengenai peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga. Tanggung jawabnya apa, mereka semua kurang paham. Bisa jadi terjadi di gereja, bisa terjadi di rumah juga. Jadi aku hari ini sampaikan bisalah dimanapun Tuhan tempatkan kita sekarang, di komunitas, di rumah. Nah, fenomena mengenai keluarga yang berantem atau keluarga yang kurang baik sebenarnya ini sering aku lihat dan aku saksikan sendiri. Dan sebenarnya ini adalah hal yang sangat menyedihkan. That's why hari ini aku mau bahas tentang roles at home, karena aku percaya ketika anggota keluarga, termasuk kita, atau kita menjadi bagian dari suatu komunitas, ketika kita paham dan kita bisa menjalankan peran kita dengan baik, sebenarnya hasilnya pasti baik juga. Kayak gitu. Nah, BTW, aku itu suka nonton hal-hal yang berbau misteri dari dulu, entah kenapa. Nah, di Netflix lagi ada satu dokumenter bahas tentang misteri-misteri yang belum terpecahkan, dan biasanya itu seputar penculikan atau murder dan segala macamnya. Terdengar sangat dark, that's why kayaknya kalau nggak salah ratingnya 16+, so if you are not 16+, jangan nonton dulu. Tapi intinya selama aku nonton acara ini, dokumenter ini, banyak sekali dibahas tentang masalah-masalah di keluarga. Banyak sekali masalah-masalah yang mengerikan itu terjadi karena family malfunction. Jadi di dalam keluarga ini peran-perannya nggak dijalankan dengan baik, banyak percekcokan, banyak pertikaian yang akhirnya ujungnya menyedihkan. Sejauh misalnya kayak maybe parents would kill anak-anaknya dan seterusnya. Jadi hal yang mengerikan terjadi gitu. Jadi aku menyadari bahwa ternyata banyak sekali masalah yang berat itu dimulai dari kurangnya awareness akan peran yang harus dilakukan oleh anggota keluarga. Atau mungkin kita ambil contoh classic tale kali ya. Misalnya Cinderella, di Cinderella banget. Ini waktu itu aku tanya sama mami sih, apa ya mam ya? Terus dia bilang, oh itu Cinderella kan bisa juga tuh jadi contoh. Yes, bisa. Cinderella itu punya ibu tiri, punya saudara tiri, yang tidak selalu ibu tiri dan saudari itu jahat sebenarnya kan, di stereotip aja. Cuman intinya keluarga ini nggak work well juga karena ada peran-peran yang tidak dijalankan. Seperti itu. Intinya, what I'm saying is, penting di dalam keluarga kita, di dalam keluarga inti, maupun mungkin di gereja kita saat ini, di lingkungan kita lainnya mungkin, untuk memahami peranan kita masing-masing itu apa sih? Dan kita juga perlu menjalankannya dengan baik. Kenapa? Supaya hasilnya baik. So, hari ini, what we need to understand more. Yang pertama,
Sebenarnya di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita itu punya peran yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya kita adalah satu tubuh. Aku bacakan di Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, di dalam keluarga kita mungkin katakanlah ini keluarga inti ya. Mungkin ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Secara umum papa menjadi kepala rumah tangga, membantu mencari nafkah, gitu kan. Mama menjadi penolongnya papa, menjadi penolongnya anak-anak di rumah. Terus mungkin anak-anak tanggung jawabnya apa? Kita ini kan, kebanyakan kita ini adalah anak, perannya sekarang kita belajar yang baik, kita sekolah yang baik, kita menjalankan kewajiban itu dengan baik, kita menjalankan values yang sudah diberikan oleh orang tua ke kita dengan baik untuk menjadi anak-anak yang baik dan membanggakan orang tua. Mungkin di gereja kamu sekarang apa pelayanannya? Mungkin kamu jadi anggota Asher, tim Asher, atau anak acara, atau mungkin editor news, bisa aja, atau kayak teman-teman camper di tempat ini yang sedang bantuin buat tapping NDC Youth online service. Mungkin ada orang lain yang menjadi PIC kamu, ada orang yang ngarahin kamu, ada orang yang mentorin kamu. Jadi intinya kita semua punya peran yang berbeda. Karena kita punya peran berbeda, tapi sekali lagi kita adalah tetap satu tubuh. Kalau semua jadi anggota, bayangkan aja apa yang terjadi. Tidak ada yang nge-guide, tidak ada yang jadi mentor, semuanya menunggu komen untuk melakukan sesuatu. Kalau kita balik, semuanya jadi PIC, semuanya komen, tapi nggak ada yang menjalankan. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak ideal akan terjadi. Kalau semua orang jadi Asher katakanlah, maka siapa yang tampilin slide PPT khotbah? Mungkin nggak ada, bingung. Jadi intinya semuanya itu kita punya peran yang tidak sama, kita punya peran kita masing-masing. Tapi kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. I'm blessed. Aku punya seorang mami yang baik. Currently I'm living alone, away from my family. Sudah 3 tahun lebih aku tinggal sendirian. Tapi aku belajar bahwa mami aku adalah orang yang menjalankan perannya dengan sangat baik. Perannya di rumah sangat terasa. Dulu mami nggak gitu suka masak. Mami nggak punya keahlian lah untuk memasak sebenarnya. Tapi once ternyata mami harus masak, akhirnya dia mulai belajar tuh masak. Oh, masak ini. Dan setiap hari akhirnya setiap bangun pagi selalu udah ada masakan di meja. Jadi buat kalian di rumah, kalau ada masakan ketika kalian buka mata, bersyukurlah, makanlah, jangan ngomel, siapapun yang masak. Karena itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Nah intinya dia belajar masak, tiap pagi masakin anak-anak, masakin papi aku. Dan sampai sekarang pas pandemi ini, dan BTW kan aku udah tinggal nggak sama mami aku lagi. Mami di Surabaya, aku di Jakarta. Actually kan kita kalau mau beli masker, mau beli hand sanitizer itu gampang banget. Tapi kalian tahu apa yang mami aku lakukan? Dia kirimin aku hand sanitizer se-refill-refillnya, masker segaban-gaban. Terus aku ngomong, "Mam, ini buat apa?" "Ya ini buat kamu, Papa, biar kamu gak kena covid apa segala macam gitu." Terus oke, thank you gitu. Setelah beberapa bulan kemudian dia ngomong, "Gimana Mel, udah habis belum gitu, mau dikirimin lagi?" Akhirnya aku ngomong, "Mam, no thank you, it's okay. Aku tinggal di Jakarta, yang kalau aku butuh hand sanitizer atau masker, aku tinggal ngesot. Bahkan kalau aku males ngesot pun, aku tinggal pencet-pencet something di handphone, lalu benda itu akan datang sendiri ke aku. Jadi don't worry, aku di sini baik-baik aja dan aku bisa beli hand sanitizer dan segala kebutuhan aku sendiri." Lihat, masih udah jauh nih, tapi perannya bahkan masih sangat terasa. Aku bahkan udah bukan anak kecil lagi, tapi perannya sebagai ibu masih sangat terasa. She is doing her part. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dan vital di dalam sebuah keluarga. What you need to highlight, kita emang diciptakan untuk sebenarnya saling melengkapi. Kita berbeda untuk saling melengkapi. Saling membantu dengan masing-masing peran kita. Bagi pelayanan kita di rumah masing-masing dan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan.
Jadi kita diciptakan berbeda bukan untuk berantem dan bukan untuk memperjelas perbedaan, tetapi supaya kita semua bisa saling membantu dan kita semua bisa saling kompak. Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, sekarang kita mengerti bahwa kita memiliki peran yang berbeda, namun kita tetap satu di dalam tubuh Kristus. Dan next, apa hal penting yang perlu kita ketahui? Yang pertama tadi adalah bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Poin yang kedua adalah ketika peran dijalankan, maka tujuan kita akan tercapai. Yang kedua adalah ketika kita menjalankan peran kita, maka tujuan akan tercapai. Sekarang kan kamu udah tahu kalau kita semua punya peran kita masing-masing di rumah. Kita aware kalau kita punya peran yang berbeda supaya kita bisa saling melengkapi. Nah, sekarang aku kasih sebuah penegasan aja buat kalian. Bahwa ketika kita melakukan peran kita dengan baik sebagai satu tubuh Kristus, maka kita bisa mencapai tujuan kita. Ingat, di dalam rumah pasti ada tujuannya. Tujuannya tidak akan jauh dari kita mau bahagia bersama, kita mau spend waktu bersama, kita mau punya hubungan yang baik, kita mau hidup seturut dengan apa yang kata Tuhan itu baik. Kita juga mau menyenangkan hati Tuhan lewat keluarga kita, lewat pelayanan kita. Jadi apapun peran yang kamu miliki, stop bete-betean, stop bersaing, stop saling menyalahkan, karena sebenarnya kamu itu punya tujuan yang sama. Dan ketika kita melakukan peran kita dengan baik, maka tujuan yang sama ini itu bisa kita capai bersama-sama. Tujuannya bisa tercapai. Sama dalam lingkungan pelayanan kita. Apa tujuannya? Setiap community pasti punya visi, pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Dan menurut aku landasannya pasti semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita semua punya hati yang beres, kita punya tujuan yang sama pasti, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Semuanya pasti kembali ke Tuhan pusatnya. Nah, kalau kita melakukan peran kita dalam pelayanan kita dengan baik, maka kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan bersama-sama. Membangun komunitas yang positif, ya kan? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan lagi saling merasa gak suka, iri, mau jalan sendiri. Menurut aku mendingan gini, menurut aku mendingan gitu, dan segala macamnya. Ingat sekali lagi bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Jadi karena kita ada dalam satu tubuh yang sama, mari sama-sama menjadi orang yang lebih considerate to one another, saling menghargai. Karena emang part kita berbeda. Jangan mikir, enak ya si ini PIC bisa merintah-merintah, enak nih si ini, enak banget kalau ngomong, tinggal nasihatin orang kan gampang. Jangan berpikir seperti itu lagi, karena kita semua punya peran yang berbeda, percayalah. Percayalah, kita punya peran yang berbeda. Dan selama kita menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya, semua itu akan menjadi kesatuan dan tujuan kita akan tercapai. Misal contoh keluarganya Stephen Curry. Kemarin JJ udah sempat singgung sedikit sih. Mereka itu punya keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang bahagia. Mereka happy. Kalau misalnya kalian kepo, kalian juga bisa buka YouTube channelnya Stephen Curry. Waktu mereka kemarin lockdown COVID, mereka sempat bikin vlog singkat lah. Ya terlihat menyenangkan sih kalau buat aku gitu. Kelihatan mereka kelihatan happy. Pasti ada peran-peran yang dijalankan dengan baik sehingga ini keluarga bisa menjadi kompak. Dan kemarin JJ juga udah sempat singgung bahwa mamanya si Stephen Curry kan pernah bilang juga kayak, oh iya, kamu kalau disuruh melakukan ini, kalau kamu tolak maka kamu nggak memberikan peran kamu. Kita semua itu harus menjalankan peran kita, baru keluarga itu bisa berjalan menjadi sebuah keluarga. Seperti itu guys. Jadi kita membaca satu ayat lagi, 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27. Aku bacakan buat kalian semua. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Satu tubuh Kristus, sepenanggungan, jangan lagi ada cekcok, perdebatan yang tidak berarti. Kita mau saling mendukung aja. Dengan kasih, kita menjalankan peran kita untuk mencapai tujuan kita bersama-sama. So guys, today hari ini kita learn bahwa kita masing-masing punya peranan ya. Peran kamu apa? Coba renungkan, coba dipikirkan.
apakah selama ini kita sudah melakukan peranan kita dengan baik? Apakah kita sudah menyumbang positivity dalam lingkungan yang Tuhan titipkan ke kita sekarang? Apakah kita sudah membantu orang di rumah kita dan kita bisa menciptakan sebuah atmosfer yang baik dan bahagia di rumah? Apakah dengan status pelayanan kamu sekarang, kamu sudah memberikan yang terbaik dan menjalankan peran kamu dan mendekatkan komunitas kamu kepada tujuan yang sebenarnya sedang dituju? Coba direnungkan. Oke, thank you. Pesan aku terakhir, kita mau kompak, jangan bermusuhan. Kita harus bahu-membahu untuk mencapai tujuan kita bersama-sama. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Oke, thank you guys. Kita mau sama-sama tutup ibadah hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh memiliki pemahaman yang baru. Dan terlebih dari itu, ajar kami, berikan kami kekuatan, supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu menjalankan peran-peran kami dengan baik, supaya Tuhan kami boleh mencapai tujuan kami, dan terlebih dari itu, kami tahu bahwa Tuhan menciptakan kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke. Jangan kemana-mana, jangan nge-mall dulu. Kita mau sama-sama circle dengan circle leader masing-masing, dengan teman-teman circle di Zoom. Oke guys, have a great weekend. God bless you.